到着。Cocok. Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, akhirnya teman, kita kembali lagi untuk membahas Super Space Sheriff Gavan Infinity di episode 14. Yes, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa untuk bahasan Gavan Infinity itu kayak loncat-loncat ya teman ya. Soalnya guys ya, kalau untuk cerita Gavan Infinity ini itu tuh tidak terlalu menekankan ya bagaimana perkembangan dari setiap karakter itu ya. Jadi ini tuh lebih ke fan service, cerita yang episodik ya, dan juga musuhnya itu ya cuman sekitar 1-2 episode aja gitu ya. Jadi dari awal series ini kan kita dikasih tunduk berapa Gavan gitu ya, terus bagaimana konfliknya itu tuh sangat singkat ya teman ya, kayak satu episode satu masalah gitu ya. Jadi bahkan juga banyak yang bilang ya, untuk di awal ya atau bulan pertama dari mainannya Gavan Infinity ini ya, itu langsung turun ya. Soalnya juga untuk dari bulan pertama kayaknya dari project baru gitu ya, jadi ibaratnya anak-anak pun juga tidak terlalu familiar gitu dengan Metal Hero gitu ya. Bahkan juga kalau yang lebih banyak sorotannya itu dari umur-umur yang 30-an, 50-an gitu ya. Jadi kalau untuk si Super Sentai memang masih ditekankan ya di series satu ini gitu, bahkan juga dari proses berubahnya gitu ya, dan ibaratnya juga banyak sekali warna-warna Gavan yang ada di sini gitu ya. Jadi ya mungkin di series ini juga kita tidak terlalu berfokus ke episode yang singkat lah ya teman ya. Soalnya kan kemarin-kemarin kan episodenya fokus satu kayak gini guys ya, urutannya ya, misalkan dari Infinity, Bushido, Luminous ya kan, 3 episode lanjut lagi gitu ya kan. Lanjut lagi tuh fokusnya, terus masuk Dead Gavan tuh 1 episode khusus ya teman ya. Sebenarnya ya itu harusnya fokus si Dead Gavan lah itu loh ya teman ya, bukan si Reiji bahkan. Jadi Reiji itu juga sebenarnya udah masuk ke episode berapa tuh, 11 ya salah ya. Jadi episode 8 ya itu kan Bushido, Luminous 9 ya, terus lanjut lagi tuh ya kan, segitu terus ya teman ya, sampailah episode kali ini kita bisa bahas ya teman ya, yaitu Dead Gavan ya, dimana si Tetsujin Mikage namanya ya, yang aktornya kan si Rei Fujita ya. Jadi dia jadi Kamen Delta alias Kitazaki, Dragon of Dog dari Kamen Vice ya. Nah, dari pastinya pertempuran kali ini dimulai ya dari Gavan Raya versus Gavan Death alias Gavan Destiny ya teman ya. Jadi serangan demi serangan pun tidak mempan ya teman ya, mau itu dari Raya ataupun serangan dari pasukannya si Bushido ya teman ya. Tapi ya ini juga baru adalah awalnya ya teman ya, karena kita bisa lihat teman, dia langsung pakai efek atau energi kegelapannya ya kan untuk merasuki pasukannya Bushido ini untuk ya saling nyerang lah ya teman ya, atau berbalik nyerang ya kan untuk ke Raya bahkan ke Bushido ini. Dan juga pastinya ya kita bisa lihat untuk si Wanipato ya atau Pang Dipuji sama Patoran ini tuh tidak ngecing-ngecingin mereka lagi kayaknya ya. Soalnya mereka tuh seperti udah tahu gitu mereka tuh adalah Gavan gitu ya, alias si Reiji ini tuh Gavan Infinity. Terus mereka berdua ini tuh mau coba ya mencari dalam tanda kutip Gavan ya, alias partnernya lah ya teman ya. Tapi kenapa mereka ini tuh mau jadi Gavan ya untuk ambil alih posisinya si Reiji ini ya, karena mereka entah ada relasi juga gitu sama Raya gitu ya. Soalnya pastinya kan kalian bisa tonton ya teman ya untuk episode yang fokus ke Raya ini. Jadi Raya sendiri pun juga memang jadi sorotan di 2 episode awal ya teman, pada saat episode 10 dan 11 ya. Jadi pastinya untuk fokus ke Reiji ini juga ya tak lain ya Dead Gavan gitu ya. Kalau untuk Luminous nggak tahu tuh fokus ke siapa, pasti itu tuh ya kan, yang apa namanya, ada orang dia pakai topeng kayak Phantom Thief di Persona itu. Jadi itu mungkin ya yang fokus utamanya ya, soalnya kan fokus utama dari setiap Gavan ini tuh ceritanya ya ke situ ya temen ya. Jadi di sini pastinya ya memicu adanya ya persaingan ketat lah ya teman, yang mana mereka juga tidak hanya untuk mengelilingi setiap cosplayer aja gitu ya, tapi tetap akan ada
yang bisa mengambil alih jabatannya ya. Tapi ya kalau misalkan terdesak pun ya mau tidak mau gitu ya, bukan karena persaingan tapi karena persahabatan mungkin ya, dan kerjasama pastinya ya. Nah pastinya di sini ada juga ya teman Emerge UK dan ya. Jadi ada juga rumor teman kalau untuk Gavan Infinity ini juga akan ada power up ya, yaitu armor berwarna emas. Dia seperti kayak super Patu Ichigo ya, atau ya pastinya armornya yang dari Patu Ranger itu ya teman ya. Jadi warnanya itu emas ya. Terus nanti punya senjata khusus katanya, dan pastinya juga betul-betul memberikan kesan yang elegan lah ya teman, dan mewah gitu ya. Nah, dari pastinya teman di sini udah dapat nih kan reaksi dari si Gavan Destiny, dan juga langsunglah mereka menuju ke tempat pertempurannya ya. Pertarungan berlanjut teman, di sini Bushido dan Raya lawan para antek-anteknya sama Dead Gavan juga. Jadi pastinya ya datang juga ya Reggie ya teman ya, untuk melawan si Destiny, dan Aki membawa si Amo, kepala dari Amo ini ya, maksudnya kepala divisi dari si Bushido ini ya teman ya, sorry kalau salah ya. Dan juga pastinya bertemulah dengan kapten di sini ya, Kapten Date ya, atau namanya apa guys sebutannya lupa. Jadi pastinya untuk kali ini kita lihat teman monitoring dari atas ini ya teman ya. Pertempuran pun berakhir ya dengan kemenangan Destiny, dan langsung nih kita bisa lihat untuk kenyataan sebenarnya ya, dan bagaimana kekuatan Reggie yang di masa lalu itu sempat bersatu nih ya dengan kekuatan kegelapan itu ya. Jadi pasnya kita bisa lihat ya teman, ada suatu kekuatan ya, selain kekuatan apa namanya yang Kikido ya, kekuatan asli dari si Reggie ini tuh katanya dari galaksi jauh di bawah black hole katanya ya, yang menjadi perumpamaan ya, itu tuh adalah seperti alam bawah sadarnya mungkin ya, kalau kita sedikit pakai teori dari Zetsu ibaratnya ya. Jadi itu tuh seperti lonjakan energinya tuh akan semakin besar ya dari emosi yang ia ciptakan gitu ya. Dan juga di sini kita bisa lihat ya teman, wujud asli dari si Dead Gavan alias Gavan Destiny ya, yaitu adalah Teshin Mikage ya. Ini dia ya, jadi bukan Tetsuji Mikage ya guys, tapi Teshin. Jadi dia mungkin adalah salah satu anggota dari Gavan yang di dunia Infinity katanya kan mau dibawa ya ke dunianya Infinity ya teman ya. Jadi pastinya punya perbedaan lah ya, kenapa si Teshin ini tuh mau jadi Destiny. Jadi kata Mikage ya, itu emosi amarah dari Reggie itu menjadi dasaran emosi dia lah gitu ya, menjadi kenapa dia tuh bisa hidup ya. Katanya dia tuh udah melampaui siapapun gitu ya. Kalau misalkan dia tuh amarah mungkin udah kayak dewa kemarahan ibaratnya. Jadi dia tuh seperti kenapa Reggie itu bilang jangan sampai dewa matahari itu marah gitu katanya. Jadi itu adalah salah satu tanda-tanda kayaknya ya, kalau ya Reggie itu tuh bisa aja nanti dia akan bisa marah gitu ya, lebih kuat gitu, atau jangan-jangan ya nanti dia bisa kendalikan gitu ya, emosi marahnya itu juga lebih ke arah kekuatan yang bisa ngalahin musuh-musuh gitu ya. Dan juga pastinya untuk kekuatan dari si Reggie ini juga akan dicapai lah gitu ya, mau sampai kapanpun juga ya. Dan inilah yang akan kita lihat ya teman ya, bagaimana kekuatan dari si Reggie ini juga katanya kan sudah sesuai gitu ya, dan udah betul-betul bisa melampaui semuanya gitu. Jadi di sini katanya teringat salah satu kasus yang dihadapi sama Destiny ya teman, itu cluster beast katonik ya, itu yang di masa lalunya Reggie ya teman ya, dimana itu kan langsung hilang katanya ya. Dan buat mau tahu nih apa motif sebenarnya dari si Destiny ini, dia langsung ya ngebawa si Reggie dan semuanya itu ke Magegekan ya. Jadi sebelum itu Gavan Destiny berubah dulu lah ya kan ya, dan pastinya tidak kalah kerennya dari sebelumnya kan, waktu dia jadi Commander Miwes ya, Delta ya kan ya. Ini tidak kalah
cool ya auranya ya, tidak bisa dilupakan gitu, aura dingin seperti Kitazaki ya, dan juga aura dinginnya yang pastinya seperti di Garo gitu ya. Itu outfitnya aja udah kayak Garo banget ya teman, maka ignite banget gitu. Jadi pastinya juga langsung pakai termasuk Kigunya itu ya teman ya. Jadi pastinya langsung berubah menjadi Gavan Destiny, dan oh my god, sangat cool sekali ya teman ya, dan dingin sekali nih untuk perubahannya ya. Jadi pastinya langsung mereka diajak mereka ke Makukukan, dan semuanya juga langsung nih kita bisa lihat untuk aksinya ya. Di sini ada perbedaan inilah ya kayaknya respon ya. Kalau si Setsuna tuh bisa lah ya kan nurut gitu ya untuk apa yang dilakukan oleh Reiji ini kan, demi ya mengetahui siapa sih Dead Gavan itu dan kenapa dia ngelakuin atau masih pakai nama Gavan itu tapi dengan cara yang jahat gitu ya. Kalau si Kunai ya, dia tuh sebenarnya nggak masalah gitu ya, karena Reiji itu kayak gitu. Cuman ya, dia itu lebih bagaimana uh, protektifnya itulah ya teman ya, seperti ninja gitu ya kan, yang berhati-hati gitu ya. Jadi dia punya caranya sendiri gitu ya. Jadi reaksinya tuh berbeda-beda gitu ya. Dan cuman ya karena tuh terlalu nekat gitu ya. Jadi ya udah gitu ya kan. Kalau Kunai itu kemarin sih ya pas episode berapa tuh 12 atau 11 gitu ya kan, ada tuh muncul si adiknya kan, si Katsunami Hatsune gitu ya kan. Jadi itu juga pastinya menarik juga ya teman, karena untuk salah satu musuhnya tuh dapat lah ya kan kemunculan kostum baru gitu ya, yang pastinya juga episode itu juga betul-betul refreshing lah ya teman, karena musuhnya tuh itu terus ya, kayak monsternya itu aja ya teman ya. Episode ini juga sih kan lawannya udah pas nih kan si Dead Gavan ya teman, jadi lebih enak lah gitu ya. Nah dari pastinya langsung ya teman, pertempuran robot-robotnya berlanjut lagi di sini, dan juga pastinya dikasih gravitasi ya teman ya ke Sari Deathcover ini kepada si Reiji gitu ya, biar dia nggak bisa gerak gitu ya, pakai Zayak dan Arcavarion ya, langsung ini ya berubah menjadi mode robotnya, dan juga lawan si Gavarion ini ya temannya apa Gedar ya namanya. Jadi pastinya langsung nih pertempuran dua apa satu lawan satu nih ya teman. Jadi gila sih, ini udah kayak Royal Rumble ya, atau battle di arena ring gitu ya teman ya, ini kayak di penjara gitu ya. Dan pastinya seperti ini teman untuk Kigu, Emorki, dan juga Gavan Destiny-nya ya teman ya. Nah, kenapa untuk Gavan Destiny itu menarik banget ya teman ya, walaupun memang untuk episodenya itu pun masih terasa sekali ya teman ya, tapi kalau udah dikasih spotlight untuk Gavan Destiny itu selalu menarik ya teman ya. Apalagi ini udah mau tengah-tengah mau ke akhir loh ya teman, katanya kan mau sampai 23 atau 24 episode kan ya. Jadi sangat sedikit sekali ya teman untuk series kali ini gitu ya. Sedangkan bukan berarti ini juga adalah ya percobaan mereka gitu ya, tapi bagaimana cara mereka untuk ya memperkenalkan konsep ya Gavan yang ada banyak variannya ini gitu ya. Jadi pastinya seperti ini ya teman ya untuk pertempurannya ya, dan pastinya wah Gavarion yang langsung kalah ya, betul-betul tidak dikasih ampun ya teman ya. Tapi ya serangan demi serangan pun berhasil diatasi ya teman ya oleh serangan para unit dari Gavan ini kan, karena dari pihak tertinggi dari Federal Galaxy-nya pun kasih kode C ya teman untuk melakukan misi kali ini gitu ya. Dan juga pastinya ini misi-misi di Gavan ini tuh katakan lebih major lah ya teman, lebih tidak terlalu kekanak-kanakan lah ya teman, soalnya kan musuhnya kan juga orang dewasa kan ya. Kalau di Gavan Ori ya itu musuh-musuhnya itu kan ya emang kayak orang dewasa gitu, cuman korbannya tuh kayak anak-anak gitu ya kan ya, atau enggak remaja gitu ya kan ya. Kalau ini tuh kayak orang dewasa, orang yang putus asa gitu ya kan ya. Tapi mungkin ada kali ya nanti kedepannya itu akan ada konflik sama anak-anak gitu ya, entah di akhir-akhir atau gimana gitu. Jadi pastinya juga luar biasa sih ya temennya untuk sekali ini. Dan ya langsung ya teman, untuk Gavan Destiny-nya pun berhasil dibantai di sini ya, dengan serangan demi serangan yang ada di sini, dan juga pastinya langsung kena hajar gitu ya pakai duel pedangnya yang kayak stance ini, dan juga langsung ya kan ya amarah dari si Reiji meningkat ya kan, dari Kekido dan juga Yekai dan ini. Dan pada saat si Destiny itu mau finishing gitu ya, ditahan ya, dan langsung ya kan ya Gedar pakai Respectron KI untuk menusuk ya kan sampai
hancur gitu ya si robotnya dari si Gavan Destiny ini. Dan ini kenapa baru muncul ya si Luminous ini ya, asik bener makan es krimnya ya, sampai lupa gitu ada reaksi yang kayak gini gitu. Jadi pastinya mereka berdua pun sampai di bagian ini temen. Nah, di sini Agi langsung nunjukin ada 3 cosplayer ya teman. Ini sekaligus kasih konfirmasi ya teman ya. Kalau misalkan untuk yang Infinity nih yang di hinggapi itu paling atas ya. Bushido itu tuh di bawah ya teman ya. Sementara yang pada saat mereka udah keluar nih dari mekukukan dan terlempar, ternyata mereka terlempar itu sampai ke Iota ya, alias ya tempatnya si Luminous ya teman ya. Jadi pastinya langsung nih kan mereka ke tempat ini, dan pastinya ada perbedaan lah ya teman dari si Reiji ini. Katanya dia tidak mau mengkhianati sang dewa matahari. Kalau si Mikage ya, itu dia punya sang penguasa ya teman, yaitu Azasaurus. Namanya keren ya teman ya. Jadi ini sepertinya akan jadi salah satu fokusnya ya teman. Saya harap ya jangan sampai dilupakan nih nama-namanya ya, Dewa Matahari, Azasaurus ya teman ya. Soalnya ini udah mau tamat loh ya, penulisnya ya harus bisa mempertimbangkan untuk fokus langsung ya, jangan kemana-mana dulu ya teman ya. Mungkin nanti kasihlah satu episode khusus lah ya teman, atau filler dulu baru langsung fokus ke cerita utamanya biar bisa saya bahas lagi ya teman ya. Soalnya ini udah bagus banget nih kan developmentnya ya, apalagi nanti kan mau sampai ada form baru gitu ya. Jadi pastinya langsung keluar ya teman ya untuk pertempuran ini. Dan ya selesai sudah episode kali ini, dan pastinya untuk kedepannya kita akan nunggu lagi ya teman ya untuk episode yang bagus ya teman ya. Soalnya kan untuk episode kali ini tuh udah eksekusinya udah bagus nih ya teman ya, bagaimana cerita dari Death's Gavan ini udah jadi plot utamanya ya teman. Semoga aja jangan sampai dilupakan ya penulisnya ya. Oke, sampai teman bahas kita di next video. Goodbye.